Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, Bapak pengen nanya, ada yang apakah masuk semuanya? Masuk. Oh, masuk semuanya. Alhamdulillah. Sebelum itu, jadi materi hari ini yaitu ialah fikih tentang makanan halal dan haram. Ada yang tahu makanan halal dan haram itu apa? Apa artinya makanan halal? Jadi makanan halal itu makanan halal dan haram. Ada yang tahu artinya makanan halal? Hah? Enggak. Lupa lagi. Nah, jadi makanan halal itu ialah makanan yang boleh dimakan oleh umat Islam. Kita sebagai umat Islam itu dibolehkan atau diperbolehkan memakan makanan halal. Nah, itu artinya makanan halal. Kalau makanan haram, ada yang tahu apa artinya makanan haram? Ada yang tahu? Tidak. Makanan haram yaitu makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Kita sebagai umat Islam tidak boleh memakan makanan haram. Dilanjut. Jadi ketentuan halal itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Semua makanan yang baik adalah makanan halal. Hal yang dimaksud baik itu jadi gini, barudak. Jadi kia barudak. Halal yang dimaksud itu ialah yang bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia yang menyangkut jasmani, rohani, dan akal. Makanan yang tidak baik itu harus kita tinggalkan. Macam-macam makanan halal. Ada yang tahu macam-macam makanan halal? Hah? Ada yang tahu tidak? Yang tahu ngacung atau boleh maju ke depan. Ada yang tahu? Ada, Bapak tunjuk. Ini tahu nggak macam-macam makanan halal? Nah ini, Elsa tahu nggak? Tahu apa saja macam-macam makanan halal? Apa saja? Ayam, terus sapi, terus
Itu contoh makanan halal. Apalagi masih banyak. Masih banyak. Apalagi? Ayo. Makanan halal. Apa saja? Ayam, sapi. Sapi yang disembelih sesuai ajaran agama Islam. Terus apa lagi? Pak, ikan halal apa haram? Halal. Ikan itu meskipun sudah jadi bangkai tetap halal. Nah dia cicing baik mana? Berian deh. Enggak. Jadi makanan halal dari darat itu yang pertama hewan ternak yang disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti kambing. Terus apa lagi? Tadi teh disebutin si Elsa. Ayam. Terus sapi. Terus apa lagi? Dan lain sebagainya. Yang kedua apa? Biji-bijian. Naon biji-bijian teh? Kos kitu tah. Kacang kedelai, jagung, terus nanti dan lain sebagainya. Yang ketiga, naon? Umbi-umbian teh hui barudak. Umbi-umbian teh hui. Kos naon? Kos kentang, lobak, terus nanti ada yang tahu? Hah? Lobak tidak tahu? Nanya lobak. Masa kalian tidak tahu lobak? Lobak teh anu kos kosna anu dina sebelah teh non kira kos sawi itu, tapi lobak mah bukan panjang, agak gede kalau lobak seperti itu. Yang keempat, sayur itu ada bayam, kangkung, sawi, selada dan lain sebagainya. Nah, sawi yang tadi disebutkan sama Bapak itu bisa menjadi haram kalau misalkan kita nang maling, kita bisa jadi haram. Kecuali itu bisa makanan yang tadinya halal bisa jadi haram karena sebab naon? Karena disebabkan sama kalian, misalnya kalian ya si male misalnya contoh duren di itu ayam duren dicopot, tadinya makanannya halal kan, tapi berubah jadi haram karena disebabkan itu seperti itu. Makanan halal dari air banyak. Susu sapi. Makanan halal lain susu sapi itu mau minuman. Makanan halal dari air itu misalnya ikan gurame. Terus nanti, lele, bener. Terus nanti belut, namanya belut. Terus apa lagi? Besok di empang apa? Mujair, baru Terus kedua apa? Ikan asinnya naon? Anu cicing di laut. Cumi. Terus nanti udang. Apalagi? Kerang, lauk teri. Nah, eta makanan halal. Nah, di sini juga ada dalam Quran surat Al-Maidah ayat 96 yang bunyinya seperti ini, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amu mata'alakum walisa, ya. Yang artinya dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut. Makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Ada yang sebelum kita lanjut ke makanan haram, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nah, ulang ditanya ke Bapak, naon makanan halal teh naon? Nah, kan kalian tidak mau nanya, Bapak, kalian tanya ke Bapak. Naon makanan halal? Lain adalah contohnya makanan halal itu artinya apa? Kan tadi sudah dijelaskan Bapak disebutkan.
Apa Nuri? Makanan yang boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Betul sekali, makanan yang boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Apa? Neng harus beda jawabannya kan bisingan. Neng punya jawaban yang lain dari Nuri seperti itu. Tidak ada. Cukup. Beri tepuk tangan buat Nuri. Sudah karena sudah menjawab. Kita lanjut ke makanan haram. Makanan haram. Jadi selain makanan halal, Jadi selain makanan halal, ada juga yang namanya makanan haram. Makanan halal itu yang boleh dikonsumsi. Ada juga jenis makanan haram yang haram dikonsumsi. Jadi Islam itu sudah menetapkan jenis-jenis makanan yang haram dikonsumsi baik dalam Al-Quran maupun melalui hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk lebih jelasnya kita perhatikan arti makanan haram. Artinya itu makanan haram yaitu yang tidak boleh dilakukan jadi makan adalah segala jenis makanan yang dilarang dimakan oleh umat Islam. Jadi setiap makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu dan Rasulnya, jadi itu makanan haram. Jadi macam-macam makanan haram itu di sini disebutkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 bunyinya seperti ini. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaradiyatu wan nadiru wa ma aqala sabuhu illa hadaitum wa ma zubiha ala nusubi wa antastaqsimu bil azlam, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai. Terus apa lagi? Makanan haram apa lagi? Bangkai, daging babi, terus nanti daging ular, terus nanti anjing haram apa haram? Haram. Anjing halal apa haram? Terus apa lagi? Hewan yang disembelih bukan atas izin Allah. Pak, contohnya kemana? Hewan yang disembelih bukan atas izin Allah. Contohnya kalian mencit ayam, tapi untuk maca Bismillah, untuk maca iyo langsung. Misalnya gini, misalnya kalian motong ayam kayak gede ya si Male ataupun siapa, si Male yang mencit ayam kayak gitu ya. Nah itu harus menurut syariat ajaran di Islam dicekelang, maca Bismillah, berdoa disepet. Supaya apa? Supaya makanannya itu jadi halal. Seperti itu. Lanjut. Maksud bangkai di sini itu apa, Pak? Jadi maksud bangkai di sini itu hewan yang mati sendirinya tanpa disembelih sesuai dengan ketentuan syarat. Contohnya karena ayam, karena kuda telo, karena seperti itu, kena penyakit, imbe, kena penyakit besoknya mati. Nah itu kan udah dimakan dagingnya, dipicen Pak. Misalnya ayam tergerinya, tapi kabur dipencit. Itu halal apa haram? Kalau misalkan belum mati, terus kabur dipencit, eta jadi halal barudak. Hartos, arti, lu mulai men, lanjut. Yang kedua, tadi bangkai. Yang kedua yaitu darah. Namun si darah Pak, maksudnya teh naon darah? Darah teh darah yang mengalir keluar dari tubuh hewan yang disembelih, termasuk darah yang dibekukan, misalnya si Male atau si Elsa atau si Nadia atau si Nuri. Nah, darah
getih dibekukan terus dimakan. Nah itu tidak boleh. Nu ayah nete gila, ya kan? Nah itu haram. Yang ketiga daging babi, daging babi disebutnya lahmul khinzir. Daging babi itu disebutnya lahmul khinzir. Meskipun hanya disebut daging babi, tetapi yang dimaksud ayat tersebut ialah seluruh bagian dari babi seperti tulang, lemak, kulit, dan lain sebagainya yang ada di babi tidak boleh dimakan oleh umat Islam. Itu hukumnya haram. Yang terakhir yaitu daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Maksudnya gimana? Tadi sudah dijelaskan sama Bapak. Yang terakhir, sikap Muslim terhadap makanan halal dan haram. Jadi kita telah kita ketahui bahwa makanan dan minuman itu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita sehari-hari. Kalau misalkan kita tidak makan, kita tidak minum, itu badan kita akan lemah. Akan misalnya contohnya puasa, tapi kan sebelum itu kita sahur dulu kan? Sahur. Lemas tidak? Dari jam 3 sampai belum maghrib, entah makan, entah minum, lales deh. Lales. Doa ya teh bawaannya tidur, pengennya tidur seperti itu. Nah jadi kita sebagai umat Muslim itu harus tahu mana makanan halal, mana makanan haram. Banyak kejadian misalnya di Cina ciki-ciki, di mie itu ada yang mengandung minyak babi. Tahu babi kan tahu? Kalau bahasa Sunda mah babong, lalu bedul. Nah itu teh babi. Nah kita sebagai umat Muslim yang baik, jauhi makanan haram, dekati makanan halal. Jadi kita itu harus makan yang bernilai ibadah. Sebelum makan, misalnya kita harus membaca doa. Yang kedua, kita hanya akan makan jika sudah lapar. Sudah lapar, berhenti sebelum kenyang. Yang ketiga, makanan yang kita konsumsi itu ialah untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita sehari. Yang terakhir, dalam mencari makanan kita harus dengan cara yang halal. Cukup sekian dari materi hari ini. Ada yang sebelum Bapak akhiri mata pelajaran fikih ini, ada yang mau ditanyakan? Hah? Sudah cukup? Sudah jelas? Sudah? Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap Alhamdulillah.